Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12, saya Komanda Termise dan rekan saya. Nama Rahma Putri Sanjiwangi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas materi mengenai implementasi dari kondisi dan permasalahan belajar. Pada sesi pertama, kami menjelaskan bahwa Evelyn Siregar dan Hakimi Nara membagi faktor kesulitan belajar menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk yang pertama, kami akan menayangkan video faktor internal yang menjadi permasalahan belajar pada siswa. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Bermana, umur saya 15 tahun. Salam kenal ya Mas Dio, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai dengan saya hari ini. Mas Dio, kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Mas? Kesibukan saya akhir-akhir ini ialah mempersiapkan untuk pendaftaran SMA. Gitu ya. Mas, kalau di sekolah itu kan banyak mata pelajarannya ya. Kira-kira apa mata pelajaran yang disukai? Saya suka pelajaran IPS dan yang tidak saya suka ialah bahasa Inggris. Oh, IPS dan bahasa Inggris. Sukanya itu karena apa ya, Mas? Dan tidak sukanya juga karena apa? Saya suka IPS karena saya tertarik dengan ilmu sosial, sedangkan tidak suka bahasa Inggris karena saya tidak mengerti artinya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Setiap orang itu kan punya kebiasaan belajar dirinya sendiri ya. Seperti saya misalnya itu saya suka belajar di tempat yang tenang dan sepi. Kalau Mas Yu, gimana kebiasaan belajarnya? Saya suka belajar sambil mendengarkan musik karena menurut saya lebih santai. Lebih santai gitu ya Mas. Tadi kan mata pelajaran yang tidak disukai di sekolah adalah bahasa Inggris ya. Selama belajar bahasa Inggris, apa hambatannya? Hambatannya karena saya tidak mengerti artinya dan saya tidak mengerti kosakata. Oh, karena Mas tidak banyak banyak menghafal kosakata gitu ya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi selama ini apa cara yang kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas bahasa Inggris dari sekolah? Kadang saya bertanya pada kakak, tapi saya lebih menggunakan Google Translate karena lebih mudah diartikan. Oh, jadi lebih mudah menggunakan Google Translate gitu ya. Jadi Mas lebih mengerti gitu menggunakan Google Translate. Oke, terima kasih ya Mas Dio sudah bersedia menjawab pertanyaan saya dan semoga Mas Dio bisa belajar bahasa Inggris dengan tepat dan cepat. Baik, jadi pada video yang telah ditayangkan tadi berkaitan dengan salah satu faktor yang sudah kami jelaskan pada sesi 1, yaitu faktor internal pada motivasi belajar siswa. Pada video tersebut, siswa yang berumur 15 tahun mengalami kesulitan belajar bahasa Inggris dikarenakan pertama, tidak banyak mengetahui kosakata dalam bahasa Inggris. Hal seperti itu tentu saja dapat terjadi pada setiap siswa yang ingin belajar bahasa Inggris. Mengetahui lebih banyak kosakata dalam bahasa Inggris sangat membantu siswa dalam mengerti pelajaran bahasa Inggris karena semakin banyak kosakata yang siswa ketahui, maka semakin mudah bagi siswa tersebut dalam belajar pembelajaran bahasa Inggris. Berlatih lebih banyak untuk mengerti atau mengetahui lebih banyak kosakata juga sangat membantu setiap siswa yang ingin belajar bahasa Inggris. Seperti pada video sebelumnya, siswa tersebut masih belum banyak mengetahui kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mengandalkan aplikasi Google Translate. Hal ini tentu saja dapat terjadi pada setiap siswa yang ingin belajar bahasa Inggris. Terlalu sering mengandalkan aplikasi Google Translate dibandingkan mengandalkan kamus akan membuat siswa tersebut bergantung pada aplikasi Google Translate. Itu membuat siswa tidak memiliki motivasi untuk belajar kosakata lebih banyak dan tidak memiliki keinginan untuk mempraktekkan secara langsung berbicara bahasa Inggris. Seperti pada video sebelumnya,
Siswa tersebut masih sering menyelesaikan tugas-tugas bahasa Inggris dengan bantuan aplikasi Google Translate. Baik itu tadi penjelasan saya dari video sebelumnya, saya kembalikan ke rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Untuk yang kedua, kami akan menayangkan faktor eksternal yang menjadi permasalahan belajar pada siswa. Ironis, di dunia pendidikan masih ada siswa yang harus belajar dengan duduk berdesakan. Jauh dari nyaman, bahkan satu meja dipakai 3 sampai 4 siswa. Mirisnya lagi sudah 7 tahun kondisi ini terjadi. Kelas kurang karena ruang yang ambruk dan rusak tidak kunjung dapat perbaikan. Berdesakan, berhimpitan, satu bagian meja kursi, sehingga harus duduk dan menulis di lantai seperti ini. Pun meja kursi harus berbagi, satu meja kursi bertiga setidaknya. Di zaman ini, di tahun ini, seperti ini masih ada kondisi hari-hari yang harus dilakoni oleh siswa-siswi sekolah dasar negeri 2, Cibar, Timur Kabupaten Cianjur. Jauh dari nyaman, bahkan tak bisa dikatakan layak. Bagaimana tidak, di sekolah ini satu kelas tinggi setidaknya 63 siswa. Tetap semangat mengejar cita, namun tak terelakkan, siswa alami kesulitan. Ini duduknya berapa? Bayarnya gimana? Terkendala menulis, terkendala konsentrasi. Kondisi ini pun memberatkan. Bukan baru terjadi. Belajar berhimpitan dan berdesakan seperti ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Kelas kurang fasilitas juga ruang ambruk dan rusak akibat gempa 2015 silam. Sekolah telah mengupayakan dan terus mengirimkan permohonan, namun tak kunjung ada perbaikan. Jangankan perbaikan, bantuan operasional sekolah dari pemerintah bahkan tak cukup buat perawatan. Dana pas-pasan untuk menggaji 11 guru honorer. Ironi di saat dunia pendidikan dalam negeri bahkan disebut dengan kembangkan berbasis teknologi. Kondisi ini masih terjadi. Uki Satria melaporkan untuk Baik, pada video yang telah ditayangkan tadi, berkaitan dengan salah satu faktor yang kami jelaskan pada sesi 1, yaitu faktor eksternal pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, pada video terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang pertama yaitu SD Negeri 2 Cibarakbet yang kekurangan ruang kelas, di mana jumlah ruang kelas yang terbatas dapat menyebabkan kelas yang terasa penuh, sulit menampung semua siswa dengan nyaman, dan mengganggu proses pembelajaran. Seperti pada video tersebut, di dalam satu kelas terisi dengan 63 siswa yang berdesakan dan duduk di dalam satu bangku bertiga atau 4 orang, bahkan ada yang duduk di lantai karena tidak kebagian bangku. Yang kedua yaitu kondisi bangunan yang buruk. Pada video tersebut, banyak sekali ruang kelas yang ambruk akibat gempa pada tahun 2015, yang hingga saat ini belum terjadinya renovasi di sekolah ini. Padahal, sekolah telah mengupayakan permohonan renovasi, namun tidak kunjung adanya perbaikan sarana dan prasarana dari pemerintah. Bangunan yang buruk, atap bocor, dinding retak, atau fasilitas sanitasi yang kurang memadai, hal ini dapat menyebabkan proses pembelajaran yang kurang nyaman bagi siswa. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas teknologi. Jangankan fasilitas teknologi, fasilitas ruang kelas dan kondisi bangunan saja belum diperbaiki. Padahal dalam era ini, fasilitas teknologi yang memadai sangat penting dalam mendukung pembelajaran. Kurangnya akses terhadap komputer, internet, atau perangkat teknologi lainnya dapat membatasi kemampuan siswa dalam memanfaatkan sumber daya digital. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan kesimpulannya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang memiliki faktor-faktor dalam mempengaruhinya baik eksternal maupun internal. Pemerintah, diri sendiri, dan pihak sekolah harus bekerja sama agar memberikan dampak positif atau dampak baik bagi keberlangsungan pembelajaran. Yang pertama yaitu pemerintah harus memberikan kebijakan dan dukungan sarana dan prasarana, pendanaan yang memadai, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk siswa dan guru agar belajar dengan rasa nyaman dan aman. Yang kedua yaitu diri sendiri, yang juga harus berperan dalam pembelajaran. Semangat dan motivasi yang tak boleh pudar, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga fokus dan disiplin untuk meraih ilmu pengetahuan. Dan untuk yang ketiga yaitu pihak sekolah harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menyediakan guru yang berkualitas, pembelajaran inovatif,
dan memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Dari pemerintah diri sendiri, pihak sekolah yang bekerja sama dapat menghasilkan pembelajaran yang benar-benar bermakna, kualitas pendidikan yang meningkat, dan prestasi yang gemilang. Baik, sekian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih.